walidain. Amin. Malam Jumat sekarang masih kita berada di bulan Rajab. Banyak-banyak baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Oke, lana dzunubana boleh. Wa hasil maqasidana ditambahin lagi. Banyak-banyak juga beristighfar. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Sebanyak-banyaknya. Kalau enggak 70 kali ba'da maghrib atau ba'da subuh, atau sebanyak-banyaknya, atau minimal 3 kali. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Kalian baru berapa hari masuk pesantren? Udah seminggu? Belum? Masih kebayang-bayang HP di rumah? Masih. Kalau buka, ya udah. Kalau buka HP di rumah, yang lebih banyak dibuka apa? Bayang-bayang salah satunya sahabat sejati kalian, yaitu setan GP. Sekarang kalian tinggalkan sahabat terbaik di rumah kalian, ya. HP kalian ditinggalkan. Ada yang menjadi sahabat terbaik seperti Al-Quran, kalau HP-nya dibuat baca Al-Quran. Ada HP yang menjadi setan tadi, setan GP, kalau dipakai untuk waktu yang tidak bermanfaat, habis waktunya gara-gara scroll TikTok, scroll IG, dan lain sebagainya. Check out Shopee berjam-jam padahal gak jadi beli. Silahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Maryam ayat 12. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Di dalam Quran surah Maryam, perhatikan, ada kata sobiyya.
Sobi ya itu bermakna anak kecil, masih kecil. Ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, khud, ambillah Alkitab ini biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Neng, ada kata biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Nanti ditafsirkan Alkitab ini maknanya banyak. Ada yang mengatakan petunjuk, ada yang mengatakan Alkitab ini adalah ilmu. Kapan? Wa atainahu hukma sobiyyah, dan kami berikan kepadanya al-hukma, hikmah sobiyyah, sejak dia masih kecil. Perhatikan, kalau kalian pengen jadi orang besar, orang sukses, maka masa kecil, masa mudanya harus bisa menahan dari rasa malas. Kalian kalau pengen udah gedenya merasakan kenikmatan, maka sekarang di waktu remaja, di waktu kecil harus mau belajar. Ternyata banyak ulama-ulama besar yang belajar dari sobiyyah, termasuk para nabi. Para nabi dan rasul belajar dari waktu sobiyyah, waktu kecil. Perhatikan, nanti kalau kalian di Arab Saudi, sobiyyah ini anak kecil, ya mulai dari kalau anak fase awal itu 2 tahun sampai 6 tahun, itu fase awal. Banyak ulama dulu yang belajarnya dari fase awal, yaitu umur 2 sampai 6 tahun. Ada lagi fase anak-anak yang kedua, yaitu umur 7 sampai 12 tahun. Kalau kalian masuknya apa nih? Udah 12 tahun ke atas? Ya, berarti bentar lagi memasuki fase remaja. Sekarang awal remaja. Tapi kalau di dalam usia kalian masih bisa dikatakan seorang anak kecil, karena masih sekolah. Perhatikan dulu. Kalau lagi belajar, usahakan kalian itu bawa buku, bawa pulpen. Jadi kalau ada kata-kata yang penting, ada ilmu yang penting, bisa dicatat. Kalau Kak Intan dulu mondok itu punya buku kecil nih, taruh kantong, atau bawa kemana-mana. Kak Intan dulu mondok sanawiyah aliyah punya buku catatan khusus, termasuk kuliah S1, S2, S3. Ini terakhir nih. Ini buku S3 Kainan nih. Jadi kalau kemana-mana selalu ke kampus bawa ini, bimbingan bawa. Termasuk ya pokoknya semuanya dicatat. Apa omongan dosen dicatat. Kalau yang penting-penting dicatat. Jadi salah satu dari menguat kalian takzim kepada ilmu, menghormati ilmu, kalian juga siap lahir dan batin, ya. Siap lahir dan batin, siap menerima ilmu. Karena kalau nggak siap menerima ilmu, bagaimana Allah mau kasih? Jadi kitanya dulu yang harus siap. Jadi banyak orang-orang besar yang berjuang dari masa mudanya, termasuk Imam Syafi'i. Ada yang meriwayatkan Imam Syafi'i itu hafal Quran 7 tahun. Ada yang mengatakan lagi banyak itu. Imam Ahmad bin Hanbal juga dari kecil sudah hafal Quran. Termasuk Imam Nawawi, termasuk Hasan Al-Basri dan sebagainya. Jadi coba perhatikan. Jadi alhamdulillah anugerah dari Allah, kalian di sini punya rezeki, yaitu rezeki untuk bisa nuntut ilmu, untuk bisa menjadi musafir. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i. Kalau masih muda ya udah pergi dari rumah. Karena kalau nggak pergi dari rumah tadi banyak setannya.
Kalau di rumah terus kalian nggak punya pengalaman. Kalau di rumah terus kalian nggak tumbuh kemandirian. Kalau di rumah terus yang ada, ya kalau di rumah tidur mulu ya, tidur terus, main HP terus, banyak hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka kembali ke pesantren ini adalah bukan kembali kepada tempat tidur, tapi kembali kepada medan perjuangan. Kembali ke pesantren bukan pindah tempat. Dari rumah ke pesantren bukan hanya sekedar pindah tempat ruh dan jasad kalian, tapi kalian pindah ke pesantren ini, kalian ada di medan perjuangan. 6 tahun itu sebentar, 3 tahun apalagi sebentar banget. Kalau kalian tidak maksimalkan dengan ilmu yang banyak, dengan baca buku di waktu luang, dengan menghafal di waktu luang, sayang. Jadi ada orang mondok 6 tahun tapi dapatnya mungkin hanya sebulan. Karena apa? Banyak tidurnya, banyak mainnya, banyak pacarannya, banyak ngeliatin laki-lakinya, banyak genitnya, banyak main-mainnya. Tapi ada orang mondok 3 tahun, 6 tahun tapi berasa 60 tahun. Kenapa? Ada waktu kosong dia baca, ada waktu kosong dia murojaah, ada waktu kosong dia menghafal, ada waktu kosong dia berzikir kepada Allah, ada waktu kosong dia manfaatkan hal-hal waktu dengan yang bermanfaat. Perhatikan. Jadi kalian dari rumah sudah balik lagi setelah liburan ke pesantren, liburannya sudah usai. Sekarang sudah waktunya ke medan perjuangan. Tenang aja, kalian nggak selamanya di medan perjuangan. Nanti pasti ada liburnya, nanti pasti ada pulangnya. Sabar ketika berada di medan perjuangan. Sabarnya dengan apa? Yang pertama, banyakin muhasabah dan niat kembali ke pesantren bahwa benar-benar ya Allah, aku ke pesantren niatnya untuk menuntut ilmu karena Allah. Itu kalian belajar. Kalau lagi belajar ya, belajar adab. Kalau lagi belajar jangan ikutan ngobrol. Belajar lu perhatikan, barangkali nanti ada hikmah yang didapatkan, barangkali nanti tiba-tiba ada hidayah yang Allah kasih, tiba-tiba dari pengajian ini kalian bisa semangat, kan gitu kan? Kita menjemput hidayah. Kita semua pasti pengen jadi orang baik, tapi kita semua susah melawan diri kita sendiri. Kita semua pasti pengen jadi orang rajin, tapi kita semua sulit mengendalikan kemalasan kita, ya enggak? Makanya kita jemput hidayahnya dengan sungguh-sungguh dari Allah. Kekuatan itu datangnya dari Allah. Allah mau kasih sama orang yang beneran siap. Allah kasih dia semangat. Allah mau kasih, oh ini si B nih kayaknya Masya Allah, ini sungguh-sungguh banget nih. Walaupun otaknya pas-pasan, udah kasih aja dah. Akhirnya dikasih sama Allah. Akhirnya apa? Akhirnya tuh dikasih hidayah, bibit unggul sama Allah. Tiba-tiba kita nggak tahu nanti keluar dari pesantren dia jadi orang besar. Banyak kayak gitu. Banyak orang biasa-biasa aja di pesantren, tapi karena dia sungguh-sungguh, dia tekun, dia terus belajar, dia jadi orang besar setelahnya. Dia mau berjuang, dia jadi orang besar setelahnya. Jadi jangan kalian menyepelekan usaha, karena usaha itu salah satu ikhtiar yang diberikan dari Allah, satu-satunya untuk kita selain doa. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Selebihnya Allah yang lihat ikhtiar kita, proses kita. Allah yang kasih. Allah yang mau kasih nggak butuh kita. Otak kita terbuka nggak? Allah yang mau kasih. Kalau kita ikhtiarnya sungguh-sungguh, benar-benar ya Allah, aku nuntut ilmu ini di medan perjuangan hanya 3 tahun, hanya 6 tahun sebentar ya Allah, aku pengen sungguh-sungguh ya Allah. Agar 3 tahun, 6 tahun ini beneran aku
aku di medan perjuangan aku menjadi orang yang benar-benar sukses. Jadi di luar sana banyak anak muda yang sedang berjuang. Di luar sana juga banyak anak-anak muda yang sedang bermain, yang sedang lalai, yang sedang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Maka kalian kesempatan di pondok pesantren, ayo berjuang. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi tetap waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur. Artinya kalau ada sela waktu-waktu kosong jangan sampai dipakai untuk hal-hal yang kurang manfaat. Ya, jadi mondok 3 tahun, 6 tahun itu sebentar. Tapi sebentar itu bagaimana caranya kalian nanti jadi orang besar. Ya udah, manfaatkan waktu dengan baik, sebaik-baiknya. Waktu kosong ambil buku pelajaran, waktu kosong belajar Al-Quran. Ada temennya yang bisa lebih bagus baca Qurannya, deketin, minta diliatin Qurannya. Benar-benar ada teman yang bisa matematika, deketin, aku mau belajar matematika. Ada teman yang bisa ini, deketin semua. Saling berbagi. Karena kalian di medan perjuangan itu, ini kalian medan perjuangan ini sesama saudara kalian harus saling membantu. Biar apa? Biar perahunya jalan sampai ke tujuan semuanya bareng-bareng, tidak ada yang tertinggal satupun. Bagaimana caranya kita punya ilmu ini, kelebihan ini bagi teman kita. Teman ini bisa ini bagi, yang ini satu bisa ini bagi. Karena apa? Dalam Al-Quran firman Allah pertama kali Allah mengatakan Iqra, bacalah, belajar dulu, bacalah. Iqra, bacalah. Apalagi terusannya? Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Terus Iqra lagi kedua. Ada Iqra pertama, ada Iqra kedua. Kalian harus pahami. Iqra pertama itu ternyata belajar sungguh-sungguh. Iqra kedua, kalau kalian pengen ambil rahasia daripada ilmu, kalian pengen Allah yang ngajarin kalian, maka kalian ajarin teman kalian. Itu Iqra kedua. Iqra kedua itu apa? Ngajarin. Iqra pertama bacalah, maksudnya belajar. Iqra kedua baru itu ngajarin teman, ngajarin orang yang nggak bisa. Biar apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ngajarin, kita yang nggak tahu. Kalau kamu pengen langsung diajarin sama Allah, jangan pelit-pelit sama ilmu. Ajarin temennya. Dari kamu ngajarin teman, kamu akan diajarkan oleh Allah. Ya, jangan pelit. Ntar kalau aku ajarin dia, ntar dia yang ranking 1. Enggak. Yang namanya di pesantren itu ketika kita mengajarkan orang lain, maka kita akan diajarkan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita mengajarkan orang lain dan orang lain itu paham mengamalkan ilmunya, maka kita mendapat pahala amal jariah. Yang ketiga, ketika kita mengajarkan orang lain, maka ilmu kita akan bertambah dan melekat. Yang keempat, ketika kita mengajarkan orang lain, maka kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Allah suka, baginda Nabi Muhammad suka dengan orang yang bermanfaat. Yang kelima, ketika kita mengajarkan teman kita yang kesulitan, ketika kita membagi ilmu kita kepada teman-teman yang membutuhkan ilmu itu, maka kamu termasuk orang-orang yang dermawan, yang akan Allah ganti pahalanya berlipat ganda. Yang keenam, efeknya apa kepada manusia? Akhirnya temanmu cinta dan hormat kepadamu karena ilmu. Bukan karena materi, bukan karena jajanan, bukan karena ngebosin, tapi karena ilmumu bermanfaat. Jadi Iqra pertama belajar, Iqra kedua jangan lupa ketika kita sudah bisa, ada teman yang nggak bisa kita ajari. Karena nanti selanjutnya ayatnya menerangkan allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana tuh mengajarkan, Allah mengajarkan manusia malam ya. Setelah apa? Setelah Iqra yang kedua, setelah kita berbagi ilmu kita.
Makanya kadang-kadang kamu nggak paham, tapi ketika ngajarin orang lain, ih kok ada ilmu baru ya, kok tiba-tiba dikasih hidayah ya sama Allah, kok tiba-tiba aku ada insight baru ya, itu Allah yang langsung ngajarin. Yang kedua, selain memperbaiki niat, muhasabah, kalian jaga adab tadi ya. Karena adab itu ibarat kaitan pernah informasikan kepada kalian, adab itu ibarat wadahnya. Ilmu itu adalah isinya. Kalau wadahnya kotor, mau isinya yang enak, ada nggak yang mau minum? Nggak ada. Jadi jaga adabnya, jaga lisan, ya, jangan sakitin teman. Kalau kamu pinter tapi suka nyakitin teman-teman juga, ya Allah mau diajarin nama dia tapi dia ngomongnya nyelekit banget ya, sedih. Akhirnya nggak jadi. Ya Allah mau dia pinter sih tapi mau minta ini, mau minta tolong, mau minta ajarin tapi sikapnya Masya Allah udah kasar banget ya. Jaga lisan, jaga sikap, jaga hati, amanah, apalagi ini pengurus, tanggung jawab. Kaitan juga pernah merasakan jadi pengurus, pernah merasakan jadi pemimpin. Pemimpin itu sebenarnya adalah orang yang paling menderita. Ya, pemimpin itu sebenarnya orang yang paling menderita. Kenapa? Karena ketika kita siap jadi pemimpin, maka kita siap berkorban. Siap berkorban. Siap berkorban untuk khalayak banyak orang. Maka kita dinobatkan sebagai pahlawan tadi. Karena apa? Karena kita siap berkorban. Maka kalau pemimpin hanya nyari enak-enaknya aja, hanya nyari jabatan aja, pengen dihormatin, tak bisa, hancur. Pemimpin itu harus bisa berkorban. Yang ketiga, selain jaga adab, kalian harus tumbuhkan semangat, motivasi. Dari mana? Dari mana tumbuhnya motivasi itu? Kalian bagaimana sih biar semangat terus gitu ya? Bagaimana sih biar gak malas? Biar gak malas, lakukan. Lawan itu setanmu. Gak ada tipsnya ini biar gak malas. Kalian ditanya bagaimana biar gak malas? Lakukan. Ketika kamu malas, ya Allah malas baca Quran, baca Quran. Ya Allah malas baca buku, buka buku, baca. Kalau kamu terbesit, ya Allah malas malas ngapain lagi? Malas nyuci, udah ada waktu luang nyuci. Jadi malas itu godaan setan. Ketika ada terbesit malas, kamu lawan malas itu. Karena orang yang mulia adalah orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya, orang yang bisa mengendalikan dirinya. Orang yang mulia adalah orang yang bisa memilih takut dan taat kepada Allah, padahal dia bisa bermaksiat, bisa malas-malasan. Seperti Nabi Yusuf ketika digoda oleh Siti Julai, cantik, ya enggak? Cantik, sudah disiapkan kamar yang bagus, sudah ibaratnya di depan mata, tapi Nabi Yusuf lebih memilih taat dan takut kepada Allah. Itu adalah remaja yang mulia. Ketika kamu bisa malas-malasan tapi kamu lebih milih belajar, berarti kamu mulia. Ketika kamu bisa tidur tapi kamu lebih milih nahan ngantuk untuk belajar, kamu namanya orang yang mulia. Ketika kamu bisa nggak sekolah tapi kamu milih untuk sekolah, berarti kamu orang hebat, orang mulia. Jadi orang hebat itu yang bisa mengendalikan dirinya. Ketika kita bisa sih nggak usah belajar, nggak usah mondok, nggak usah kuliah, nggak usah belajar, pokoknya nggak usah baca buku, bisa. Tapi kita milih belajar, kita milih mondok, kita milih
baca buku kita pilih, kuliah kita pilih, segala macam, berusaha, semangat, berikhtiar, bekerja itu lebih mulia. Maka saran kita nih, ini di awal-awal, apalagi awal tahun, ini momen yang sangat penting untuk perbaikan diri. Jadi awal tahun ini momen yang sangat penting untuk kalian buat target. Tahun ini mau apa? Bikin target. Tahun ini apa yang mau dicapai? Oh, hafal juz amma. Tahun ini apa yang mau dicapai? Oh, tahun ini mau dicapai hafal Alfiah Ibnu Malik. Tahun ini apa yang mau dicapai? Oh, bisa baca kitab Nahwu Shoroh, bisa. Satu-satu aja dulu. Atau kalau misalnya kepanjangan 1 tahun, ya udah hari ini jadwal harian. Hari ini mau belajar apa? Hari ini apa yang mau dicapai? Nih biasa kalau kaitan tuh hari ini tulis apa nih? Misalnya kalian tadi kalau duha tahajud kan oke kalau di pesantren ya, baca buku atau belajar. Atau hari ini aku hari ini target ya Allah sekolah dinia nggak mau tidur, pokoknya tidurnya kalau udah pulang sekolah atau waktunya tidur. Coba berhasil nggak? Bikin target 1 hari dulu. Kalau berhasil, kalau belum berhasil besok targetnya ulang lagi. Ya Allah besok pokoknya aku di waktu sekolah ngaji subuh, pokoknya di waktu belajar nggak mau tidur. Bisa nggak? Kalau udah bisa checklist. Kalau udah bisa checklist, nanti besok targetnya apa lagi? Besok lagi targetnya apa lagi? 1 hari target hafalan, apa target belajar, apa target ibadah, apa target disiplin. Ya pokoknya kalian ini aja, buat komitmen perubahan sikap. Ya Allah hari ini target aku mau berkata yang baik, membantu teman, nggak mau kata-kata mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan dan kotor. Bisa nggak? Hari ini target aku, komitmen aku berubah secara akhlak dari mulut dulu deh. Bisa nggak hari ini mulut 7 hari bersih, nggak ngomongin orang, nggak ngomongin teman, nggak ngomongin guru, nggak ngomongin pembina, nggak ngomongin apa lagi, teman sekamar, nggak julitin orang. Bisa nggak tuh mulutnya? Target 1 hari ya. Jadi ayo belajar, kita sama-sama di sini berjuang. Kita sedang berada di medan perjuangan. Kita sama-sama berjuang, maka kamu jangan menambah beban bagi saudaramu. Mereka sedang berjuang. Jangan nambah beban dengan menyakiti dengan kata-kata. Jangan nambah beban dengan menyakiti dengan sikap yang kasar, dengan nyindir-nyindir, karena kita semua di sini di pondok pesantren sedang berjuang ya. Sudah. Jadi kebanyakan kesuksesan ulama besar atau kesuksesan orang-orang besar itu dimulai dari kesungguhan saat mudanya. Allahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman